Bab 1821, kuat. Kalau begitu aku akan memikirkannya nanti. Hao Weiren menolak. Rekan Tao. Melihat ini, Guru Yunfeng berlari dengan cepat dan berkata dengan tulus, kalian sesama penganut Tao tidak tahu, Aiden sudah menjadi yang tertua dari aliansi luar kota kita. Ya. Mata Hao Weiren bersinar dengan cahaya yang licik. Dia memandang semua orang, lalu menyipitkan matanya dan berkata, karena saudaraku setuju, kami tidak akan menolak. Saat dia berbicara, Hao Weiren menunjuk ke arah Xing Wuya, Mo Ying, Pangeran Donghuang dan putranya, Luo Fusen berkata, apakah kita orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi tetua aliansi kota luar? Tentu saja. Guru Yunfeng berkata dengan senyuman di wajahnya, merupakan kehormatan bagi kota luar saya bahwa kalian sesama penganut Tao dapat bergabung dengan aliansi kota luar. Sangat bagus. Hao Weiren berkata dengan nada bos, kalau begitu mulai sekarang kita semua adalah tetua dari aliansi kota luar, dan kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Mari kita tangani kelompok sampah ini dulu. Karena itu, Hao Weiren berteriak kepada bayangan iblis itu lagi, cepat tunjukkan tanganmu. Jangan biarkan orang lain meremehkan kami. Mo Ying sedikit terdiam, tetapi setelah bergaul begitu lama, persahabatan yang mendalam terjalin di antara semua orang. Sosok iblis itu maju beberapa langkah dan menghilang dalam sekejap, lalu suhu di sekitarnya turun tajam. Dia langsung meraih dua orang jenius asli kota dan membekukan mereka di tempatnya, lalu membuka mata asing di antara alisnya. Cahaya redup berkedip-kedip, dan muncullah pemandangan kekecewaan alam semesta, yang sangat menakutkan. Tindakan ini sekali lagi menyebabkan kegemparan di antara anggota aliansi kota luar, membuat kota dalam putus asa. Kemunculan tiba-tiba Hao Weiren, Xing Wuya, Pangeran Donghuang dan putranya, Mo Ying dan lainnya semuanya memiliki keterampilan unik dan kuat. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan para jenius di pusat kota. Ini merupakan pukulan besar bagi hati penduduk asli yang bangga di pusat kota ini. Li Xiaoxiao dan Qin Zhan mau tidak mau mengambil tindakan beberapa kali, tetapi mereka masih menahan diri. Dalam situasi saat ini, makhluk abadi sejati dari kedua belah pihak telah tiba secara pribadi. Ini bukan tentang siapapun yang mencoba mencuri perhatian. Satu-satunya protagonis adalah putra kaisar. Bagaimana? Hao Weiren berteriak keras, saya sudah lama mendengar bahwa kalian menyendiri dan berkuasa, tapi ini tidak lebih dari apa yang saya lihat hari ini. Bagi kalian yang tidak takut mati, datang saja dan coba. Sebagai kekuatan tempur terkuat, Pangeran Donghuang, putranya, dan Mo Ying berdiri dengan sangat kooperatif. Momentum ketiga orang tersebut ditingkatkan hingga ekstrim, dan mereka berhadapan dengan sekelompok besar penduduk asli di pusat kota. Di langit, iblis-iblis kecil dan binatang gerhana Yin juga mengaum dan berputar-putar, bersorak untuk semua orang. Untuk sementara waktu, momentum masyarakat adat di pusat kota benar-benar tertekan. Dalam situasi ini, penduduk asli di pusat kota tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke Li Xiaoxiao dan Qin Zhan di tengah kerumunan. Pangeran Donghuang dan putranya, Demon Shadow begitu kuat sehingga tuan biasa tidak bisa menandingi mereka. Hanya dua pemain luar biasa ini yang bisa menyelamatkan muka. Mendengus. Saat ini, dengusan dingin terdengar. Kehampaan terbelah, guntur dan kilat saling terkait, dan bola cahaya ungu menyapu dari kehampaan. Kemudian sesosok tubuh tinggi muncul, dengan kaki di atas matahari dan bulan, dan tinjunya di alam semesta. Jika dia pergi ke sana untuk bertarung, semua galaksi di sekitarnya akan musnah dan berubah menjadi alam kematian. Selamat datang Kaisar. 6 makhluk abadi yang dipimpin oleh Chu Tianquo berteriak dengan kagum. Dalam sekejap, semua penduduk asli di pusat kota, bahkan Li Xiaoxiao dan Qin Zhan, menundukkan kepala dan berteriak dengan kagum. Para biksu yang datang dari luar kota dan dari seluruh dunia terkejut. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, orang yang datang tidak lain adalah putra kaisar yang legendaris, seorang jenius yang tak tertandingi dengan darah kaisar abadi. Putra kaisar muncul, dan bahkan orang abadi seperti Chu Tianquo menunjukkan rasa hormat kepadanya. Putra kaisar muncul, berdiri dengan bangga di kehampaan, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya ungu, alisnya berbentuk pedang dan matanya berbintang, matanya dingin dan dalam, tinggi, dan kulitnya berwarna perunggu. Dia melirik dengan acuh tak acuh, seperti seorang kaisar abadi sejati yang berpatroli di surga, jauh di atas. Siapa Aiden? Kaisar berbicara dengan tenang, dengan keagungan yang tidak dapat diragukan dan ditolak dalam suaranya. Tidak ada yang berani menjawab, mereka semua kewalahan dengan kekuatannya. Ini adalah semacam penindasan terhadap darah. Betapa mulianya darah kaisar abadi. Apakah kamu putra kaisar? Demon Shadow adalah orang pertama yang berdiri dan bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Kaisar bertanya dengan tenang. Setelah melewati levelku, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bertarung denganku. Bayangan iblis itu langsung meledak dengan momentum, dan mata alien itu terbuka, mengirimkan seberkas cahaya ke arah kaisar. Ekspresi kaisar tegas dan dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya menatap sekilas sosok iblis itu dengan ringan, lalu berkata, tidak manusiawi. Saya tidak menyangka masih ada ras alien di dunia. Konon alien bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mata surgawi mereka. Hari ini saya akan mencobanya. Setelah mengatakan itu, tubuh kaisar dikelilingi oleh cahaya ungu,
tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan dia tidak berniat mengambil tindakan, membiarkan mata alien bayangan iblis itu menyerang. Sinar cahaya kekecewaan membombardir tubuh Kaisar, dan semuanya hancur dan terpental. Putra Kaisar selamat dan sehat, dan tidak bergerak satu kali pun selama seluruh proses. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tanyakan pada Tuhan, siapa yang bisa bertarung denganku? Kaisar tiba-tiba menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya, merasa kesepian dan sendirian dalam kekalahan, dan kemudian dia tidak melakukan gerakan ekstra apapun, hanya meninju dia dengan pukulan sederhana. Anehnya, pukulan ini tidak ditujukan pada bayangan iblis, melainkan ditujukan pada bayangan iblis dan ayah serta anak Raja Donghuang. Apa? Apakah Kaisar akan bertarung 1 lawan 3? Ini juga. Semua orang terkejut, tetapi pukulan sederhana yang penuh dengan berbagai hukum misterius itu telah terjadi. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi hancur, bintang-bintang dan sungai-sungai meledak. Mo Ying, Pangeran Donghuang dan putranya semua merasakan teror dari pukulan ini. Mereka bertiga juga sangat marah, terutama Raja Donghuang. Dia adalah manusia terhebat yang memotong dirinya sendiri dengan pisau, jauh melebihi kekuatan rata-rata transformasi dewa. Kaisar mengarahkan pukulan ke mereka bertiga. Jelas sekali bahwa ini sedikit tapi menghina. Orang kuat punya martabatnya sendiri. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Ayah dan anak Raja Donghuang yang kuat serta bayangan aneh semuanya dimusnahkan. Mereka bertiga menggunakan mantra seluruh tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Namun, kekuatan gabungan tidak dapat memblokir pukulan sederhana putra Kaisar. Naga raksasa dan cahaya hantu yang dibentuk oleh energi naga kekaisaran semuanya hancur, seolah-olah menghancurkan. Ayah dan anak Pangeran Donghuang, bayangan iblis semuanya lenyap, dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Wajah Kaisar selalu dingin dan tidak bisa berkata-kata, dia dikelilingi oleh cahaya ungu, dan matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tak tertandingi dan mandiri, suci dan tak terkalahkan. Hao Weiren dan Xing Wuya awalnya ingin mengejeknya, tetapi hasil ini tidak diharapkan oleh keduanya. Keduanya juga membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat menemukan alasan untuk mengejek secara verbal untuk beberapa saat. Aliansi kota luar masih tenggelam dalam kegembiraan, tapi sekarang sudah benar-benar dipermalukan. Di bagian dalam kota, keluhan yang terkumpul di hati mereka meledak satu demi satu, dan mereka semua meneriakkan nama Putra Kaisar. Putra Kaisar begitu kuat sehingga dia benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan pernah terlihat lagi. Bahkan orang Zuoqiuyi memandangnya ke samping, Putra Kaisar ini terlalu kuat. Bab 1822, Bertarung. Dia memiliki ilusi bahwa Putra Kaisar mungkin benar-benar mampu melawan makhluk abadi sebelum dia menjadi abadi. Saat ini, hampir semua orang merasa Aiden pasti akan kalah. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan Dong Huang, putranya, dan Mo Ying dengan satu pukulan. Ketiga orang ini setidaknya mendekati level 4 pahlawan di dalam kota. Bahkan Raja Dong Huang, yang bunuh diri, telah melampaui keempat pahlawan itu. Alam semesta yang luas, luasnya surga, saya telah mengasingkan diri sejak saya lahir, dan saya hanya ingin yang kuat bertarung. Kaisar menghela nafas, tampak kesepian dan sedih. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, itu akan menjadi sangat arogan, tetapi ketika diucapkan oleh Kaisar, itu adalah hal yang normal. Katak dari luar kota, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Tentu saja, Chu Tianquo tidak akan melepaskan kesempatan sempurna ini untuk menyerang, dan mengejeknya dengan keras. Chang Songzi, Yun Feng Zhenren dan anggota aliansi kota luar lainnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di mana semut Aiden? Jika kamu tidak berani muncul, pertempuran ini akan berakhir. Kata Chu Tianquo keras. Tidak ada yang berani menolak karena hasilnya memang terlihat jelas. Siapa musuh Kaisar? Raja Donghuang, Li Chentian, dan Mo Ying yang kuat tidak dapat menahan pukulannya. Raja Api. Raja Guntur dan Petir. Atau mungkin orang jenius lainnya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kaisar menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di belakang punggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menginjak kekosongan sebelum pergi. Ayahku pasti akan datang. Pada saat ini, iblis kecil Suzaku tiba-tiba berteriak dalam bahasa manusia. Tidak ada yang berani berbicara, hanya iblis kecil Suzaku yang tiba-tiba berdiri. Sebagai keturunan Phoenix, garis keturunan iblis kecil itu sangat mulia, namun saat ini, dia masih muda dan kekuatannya masih sangat lemah. Kaisar hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia berhenti, melihat kembali ke iblis kecil Suzaku, dan seberkas cahaya melintas. Setan kecil itu sedikit dipermalukan oleh Kaisar, dan dia harus mengakui dalam hatinya betapa kuatnya orang ini. Aiden akan datang, harap tunggu. Saat ini, Luo Fusen juga berbicara. Benar, saya jamin atas nama makhluk abadi sejati bahwa Aiden tidak takut-takut dalam menghadapi pertempuran dan pasti akan datang untuk bertarung. Zuoqiuyi juga berkata dengan keras. Sebagai makhluk abadi sejati, perkataan dan perbuatan Zuoqiuyi mewakili kehendak langit dan segala cara, jadi perkataannya sangat berbobot. Adikku tidak terkalahkan di bawah bintang-bintang. Dia bukan orang yang pemalu. Dia hanya tertunda karena sesuatu. Benar, aku bersumpah demi hati tauku, Aiden pasti akan datang untuk bertarung.
Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya juga berdiri saat ini. Kamu pikir kamu siapa? Hanya sekelompok katak. Seseorang berteriak keras dari dalam kota. Ya, mengapa kami harus mempercayaimu semut? Pada saat ini, Kaisar tiba-tiba melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Saya melihat tatapan Kaisar menyapu seluruh tempat, dengan keagungan yang tak tertandingi, dan akhirnya tertuju pada Zhuo Qiuyiren, dan kemudian berkata dengan tenang, meskipun dunia ini besar, sulit untuk menemukan lawan yang sebenarnya, jadi saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, dalam kekacauan yang tak ada habisnya, sebuah istana surgawi kuno bersinar selamanya. Di istana, Aiden masih melayang di udara, matanya tertutup rapat, dan tangannya terus bergerak. Anu, Azi, kakak dan adik berdiri di samping, dengan sabar menunggu Aiden bangun. Pada saat ini, Aiden memasuki keadaan yang aneh. Jiwa dan kesadarannya meninggalkan tubuhnya, dan dia menyadari keajaiban Dao Jue Agung. Teknik ini benar-benar misterius dan melibatkan rahasia surga. Patut dicurigai sebagai metode Kaisar Abadi. Tujuan sebenarnya menarik tanda Dao dari surga bukanlah untuk membunuh musuh, tetapi menggunakan tanda Dao untuk mencium segala sesuatu, sehingga mencapai tujuan melahap segala sesuatu. Saat ini, Aiden telah berjalan selama 9 hari, yang memakan waktu 3 hari penuh. Meski belum ada tanda-tanda terobosan dalam budidayanya, namun pemahamannya tentang Taoisme tidak lagi sama. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan mata guntur juga terbuka secara bersamaan, dan dua cahaya ungu terang memancar darinya. Lalu dia melambaikan tangannya dengan santai, dan ruang di depannya dimusnahkan di area kecil. Ini adalah kelanjutan dari jalan rusak Dao Jue Agung, dan kekuatan babak kedua menelan segala sesuatu di dunia. Saudara Aiden, kamu akhirnya bangun. Melihat Aiden bangun, Ahzi berteriak penuh semangat. Aiden mengangguk dan jatuh dari udara. Sambil berpikir, seluruh istana surgawi bergerak. Kamu sudah berlatih selama 3 hari, saatnya kita berangkat. Anu mengingatkan. Aiden sedikit terkejut, karena dia merasa itu hanya sesaat, dan dia tidak menyangka 3 hari telah berlalu. Sepertinya waktu pertempuran dengan Kaisar telah tiba. Kita harus kembali ke kota kekaisaran pusat secepat mungkin. Saat Aiden berbicara, dengan pemikiran di benaknya, seluruh istana surgawi yang besar dengan cepat bergerak melewati kekacauan. Dengan perlindungan istana surgawi, mereka bertiga tidak perlu khawatir ditelan kekacauan. Langit yang luas akhirnya mulai bergerak setelah terdiam selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kekacauan yang luas itu penuh dengan bahaya. Di bawah kendali Aiden, istana surgawi kuno dengan cepat meninggalkan kekacauan, langsung menghantam kehampaan, dan bergegas ke alam semesta. Hati-hati, akan berbahaya jika orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi merasakan aura istana surgawi. Anu mengingatkan. Aiden segera berpikir, dan dalam sekejap, seluruh istana surgawi yang luas bersinar dengan cahaya dan tenggelam ke dalam dantiannya, yang membuat orang-orang kagum. Ayo pergi dan bertarung. Aiden tersenyum, memandang saudara laki-laki dan perempuan yang terkejut itu dan menjelaskan, istana surgawi adalah benda spiritual dan dapat mengikuti pemiliknya untuk berubah sesuka hati. Waktu berlalu menit demi menit, dan batas antara kota dalam dan luar sudah dipenuhi orang. Semua orang dengan cemas menunggu kedatangan Aiden. Masyarakat adat di pusat kota mendapatkan momentum, dan beberapa orang terus berkomentar dan mengejek mereka. Ada keheningan di luar kota. Menanggapi saat ini sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Tapi Zhuo Qiuyiren, Luo Fusen, Xing Wuya, Hao Weiren dan lainnya masih yakin bahwa Aiden akan datang. Yang lain tidak memahami Aiden. Mereka sudah lama mengenal Aiden dan mengetahui latar belakangnya. Meskipun putra kaisar kuat, dia belum tentu lebih kuat dari Aiden. Anda harus tahu bahwa Aiden adalah eksistensi tingkat keabadian sejati. Dia dengan sukarela menyerahkan tubuh dewanya yang kacau dan secara sukarela menyempurnakan asal mula keabadian. Meski begitu, hanya dalam 5 tahun, dia sekali lagi memasuki alam transformasi ilahi dari manusia fana. Kecepatan ini cukup untuk mengejutkan dunia, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Yang membuat seorang kultivator kuat bukanlah Taoisme dan sistemnya, melainkan hati Tao yang tak kenal takut. Sepanjang seluruh proses, Kaisar berdiri dengan bangga di kehampaan, menutup matanya rapat-rapat, dan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya ungu. Pemimpin, apakah Penatua Aiden benar-benar akan datang? Raja Guntur dan Petir tidak bisa duduk diam. Hari pertempuran telah tiba, dan semua orang telah menunggu begitu lama, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Aiden. Chang Songzi tidak yakin saat ini. Dia secara intuitif percaya bahwa Aiden jelas bukan seseorang yang melarikan diri dari pertempuran. Namun semuanya tidak dapat diprediksi, dan kekuatan putra kaisar ini memang di luar imajinasi. Jika dia ikut berperang, dia mungkin akan lolos dari kematian. Jika Aiden takut dengan kekuatan kaisar, masuk akal jika Aiden melarikan diri terlebih dahulu. Bab 1823, Pertempuran dengan Putra Kaisar. Rekan Daois Aiden seharusnya tidak menjadi orang seperti ini. Tuan Yun Feng menebak. Oh, semuanya sulit untuk dikatakan. Raja Api juga sedikit terguncang. Chang Songzi berpikir sejenak, memandang Zhuo Qiuyiren dan yang lainnya, dan berkata, kamu tidak boleh mudah terpengaruh. Orang kepercayaan Penatua Aiden bersumpah demi Taoisme, dan kita harus memberinya kepercayaan yang cukup.
Dia pasti akan datang. Pada saat semua orang secara bertahap kehilangan kesabaran dan menjadi cemas. Akhirnya, 3 nafas muncul di atas langit. Kemudian 3 aliran cahaya mengalir turun, itu adalah Aiden, Anu, kakak dan adik Asi. Subai. Aiden lah yang ada di sini. Dia tidak mengecewakan. Aiden ada di sini, dia tidak melarikan diri sebelum pertempuran. Banyak biksu yang bersorak secara kolektif seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat dalam keputusasaan. Setelah menunggu sekian lama, Aiden akhirnya muncul. Begitu Aiden mendarat, Zuo Qiuyiren, Luo Fusen dan lainnya datang menyambutnya. Aiden mengangguk kepada semua orang, lalu berjalan ke depan tanpa berkata lebih banyak. Maaf, sesuatu terjadi di saat-saat terakhir, jadi aku membuatmu menunggu lama sekali. Mendengus. Beberapa penduduk asli di pusat kota mengejek dengan keras, itu hanya seekor semut, tapi cukup mengesankan. Kami pikir kamu ditekan oleh kekuatan abadi kaisar dan melarikan diri. Hahaha. Aku tidak menyangka kamu, seekor semut, memiliki keberanian. Kamu tahu kamu akan mati, tapi kamu tetap berani mati. Aiden mengabaikan ejekan penduduk asli kota ini dan memandang putra kaisar di langit. Orang ini sangat misterius dan sangat kuat. Dia mungkin lawan terkuat yang dia temui sejak debutnya. Pada saat ini, kaisar juga bergerak sedikit, membuka matanya dan melihat ke arah Aiden. Aiden tiba-tiba merasa sedikit takut di dalam hatinya, seolah-olah dia akan ketahuan, dan diam-diam dia terkejut. Keduanya saling memandang, mata mereka bersinar ungu. Mata guntur dapat melihat semua ilusi, tetapi tidak dapat melihat identitas sebenarnya dari putra kaisar. Faktanya, ada lapisan kegelapan yang menutupi banyak rahasia. Apakah kamu Aiden yang ingin menantangku? Kaisar bertanya dengan dingin, dengan suara yang merendahkan dan agung. Apakah kamu putra kaisar? Aiden bertanya secara retoris. Kaisar tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi berkata dengan tenang, sungguh mengecewakan. Kamu tidak layak bertarung denganku. Kaisar tampak marah, sedikit kecewa, dan sangat menghina. Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Siapa yang akan menang, semuanya tidak diketahui. Aiden menjawab dengan ringan. Kaisar menggelengkan kepalanya, kekecewaannya terlihat jelas. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kaisar menghela nafas. Dia sangat kesepian dan menjadi sangat mulia sejak kelahirannya. Ia dilahirkan untuk mampu menguasai seluruh langit dan segala jalan, menghormati alam semesta, menyembah hantu dan dewa, dan darah kaisar abadi mengalir di tubuhnya. Bahkan makhluk abadi sejati harus menghormatinya dengan hormat, dan 6 makhluk abadi sejati akan melindunginya sebagai pengganti, binatang buas yang tiada taranya harus menghindarinya. Saya pikir saya telah bertemu dengan orang kuat yang bisa bertarung sendiri, tetapi saya tidak menyangka bahwa kultivasi Aiden baru saja memasuki tahap awal menjadi dewa. Hal ini membuat kaisar sangat kecewa, tetapi dia telah mengetahuinya dari Chu Tianquo dan yang lainnya sebelumnya. Memang ada yang aneh pada Aiden. Setidaknya saat dia berada di alam Yuanying, dia bisa mengalahkan orang terkuat yang berwujud dewa. Aku harap kamu juga tidak mengecewakanku. Aiden menjawab dengan tenang. Arogan. Kaisar sedikit marah, seolah-olah dia terprovokasi. Dia mengarahkan jarinya ke Aiden di udara. Jari itu memancarkan cahaya ungu cemerlang, langsung menembus segala sesuatu di sekitarnya. Serangan semacam ini bukanlah serangan abadi tetapi sudah setara dengan serangan abadi. Aiden tidak berani gegabah, mengetahui teror putra kaisar. Dia melambai dengan satu tangan, dan pedang Xixiao muncul di tangannya. Energi pedang melesat ke segala arah, membentuk gelombang laut yang marah dan menebas jari dengan kilat. Segala macam teknik Tao, banyak energi pedang dan lampu pedang semuanya terpotong di jari itu, tapi masih sulit untuk menggoyahkannya sama sekali. Saat berikutnya, Aiden langsung terkunci di mesin Qi, dan terlempar oleh tendangan voli kaisar. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang. Kaisar memang putra kaisar, tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia tidak bisa lepas dari kematian. Haha, kamu katak di dalam sumur, sekarang kamu tahu kamu salah. Seekor semut layak menantang kaisar. Kaisar dapat membunuhnya hanya dengan satu jari. Aiden akan kalah, kaisar terlalu kuat. Hei, sepertinya mitos dan keajaiban akan berakhir di sini. Ada yang mencemoohnya, ada yang menyayangkannya, dan ada pula yang mendiskusikannya. Luo Fusen, Zuo Qiuyiren, Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya tidak tahan melihat langsung ke arahnya dan sangat khawatir di dalam hati mereka. Namun, Aiden segera berdiri dari tanah. Dia menyeka darah di mulutnya dan melihat lubang berdarah di dadanya. Orang ini memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dia duga. Meskipun jari tadi sepertinya tidak akan membunuhnya, jelas pihak lain tidak mencoba yang terbaik. Jika hanya itu, menurutku sebaiknya kamu mengambil tindakan dengan seluruh kekuatanmu. Aiden mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang menyala. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah. Kaisar sangat menghina dan bahkan tidak ingin lagi memandang Aiden. Awalnya aku ingin menggunakan darahmu sebagai pengorbanan, tapi sekarang sepertinya kamu tidak layak. Dihadapkan pada penghinaan dan bahkan pengabaian kaisar, Aiden tidak marah. Dia hanya memandang kaisar dengan acuh tak acuh. Orang ini sangat kuat, di luar imajinasi,
tetapi dia yakin bahwa ketika teknik pedang hebat keluar, Kaisar tidak pernah mampu menahannya. Kamu mungkin harus membayar harga atas kesombonganmu. Aiden mengayunkan pedangnya dengan lembut, dan energi pedang melewatinya, menebas langsung ke arah Kaisar. Namun, Kaisar tidak bergerak, dan membiarkan energi pedang tajam menebas ke arahnya, dan kemudian hancur berkeping-keping. Saya ingin melihat apa kemampuan Anda dan apakah Anda layak atas tindakan saya. Putra Kaisar sangat sombong, berdiri di sana seolah-olah dia adalah manusia alami, dan Taoismenya alami. Aiden mendengus dingin dan berkata dengan tenang, kamu akan segera tahu. Karena itu, Aiden tidak lagi ragu-ragu. Menghadapi musuh yang kuat ini, dia tidak berani menganggap entengnya. Dia melepaskan 10.000 energi pedang, lalu membentuk segel dengan tangannya, dan metode rahasia Dewa Abadi Shenwu mulai digunakan. Metode rahasia ini dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Jika demikian, ditambah dengan ilmu pedang waktu yang hebat, mungkin Putra Kaisar dapat dikalahkan. Pengaruh samar Shenwu muncul di belakangnya, menyampaikan momentum yang tak terkalahkan. Ini adalah tanda sebenarnya dari Dewa Abadi. Meskipun sangat lemah, ini adalah keberadaan yang tidak dapat dihapus dengan segala cara. Meski begitu, itu masih melibatkan level Dewa Abadi. Kekuatannya saja mengejutkan banyak biksu, dan kemudian seluruh tubuh Aiden bersinar, dan dia mengendalikan pedang Xixiao untuk melepaskan energi pedang paling kuat dalam sejarah. Pada saat yang sama, tubuh Buddha teratai emas juga dipanggil, dan patung Buddha serta pengaruh Dewa Abadi saling melengkapi, mekar dengan cahaya Buddha yang tak terukur, memenuhi sekeliling. Pada saat ini, rambut panjang Aiden tergerai, dan ada pengaruh besar dari Dewa Abadi dan patung Buddha muncul di belakangnya. Dia memegang pedang Xixiao di tangannya terus-menerus menyembur keluar. Auranya meningkat hingga batasnya, dan budidayanya saat ini berada pada tahap transformasi pada tahap awal alam ilahi. Jika seseorang tidak melakukan sublimasi secara maksimal, mungkin akan sulit untuk secara efektif membunuh Putra Kaisar. Teknik rahasia Shenwu adalah teknik rahasia guru abadi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dalam waktu singkat. Ayah luar biasa. Setan kecil itu memimpin dalam berteriak dan terbang ke langit, melonjak dengan Phoenix True Fire. Bab 1824, Kekuatan tak tertandingi. Binatang yang menelan langit itu juga meraung dan bersorak untuk Aiden. Menghadapi Aiden yang berusaha sekuat tenaga, para biksu yang pernah dikalahkan oleh Aiden sebelumnya juga tergerak saat ini, terutama Li Xiaoxiao. Dia tahu bahwa kartu truf Aiden adalah teknik pedang misterius yang sepertinya menyentuh hukum waktu. Kaisar itu sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan hatinya yang sombong pun merasa putus asa. Namun hukum waktu adalah akhir dari semua hukum langit, dan melibatkan rahasia tertinggi surga. Dia tidak yakin apakah Kaisar dapat menghentikannya. Jika Aiden benar-benar mengalahkan Kaisar, kemana perginya biksu yang tak terhitung jumlahnya di pusat kota? Sangat kuat. Aiden tampaknya lebih kuat dari 3 hari yang lalu. Ya, monster macam apa ini? Momentum dan kekuatannya sepertinya meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengalahkan Putra Kaisar. Saya pikir masih ada harapan. Banyak biksu memandang Aiden yang tampak seperti makhluk abadi yang datang ke dunia dan memandangnya ke samping, dan mulai berbicara satu demi satu. Memotong. Aiden berteriak dingin, dan pedang Xixiao tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang terang. Ada cahaya ungu yang terjalin di atas cahaya pedang, dan guntur serta kilat melonjak. Senjata abadi yang terbuat dari kayu sambaran petir ini cukup untuk melompati dan membunuh semua musuh. Energi pedang menyebar secara vertikal dan horizontal, seperti air terjun yang jatuh dari Bima Sakti, membelah seluruh ruang ke segala arah, dan menebas ke arah Putra Kaisar tanpa terhentikan dalam sekejap. Menghadapi serangan ini, Kaisar bahkan tidak melihatnya. Energi pedang yang keras dan tajam langsung menyelimuti Kaisar, dan Kaisar tidak melihat gerakan apapun. Tangannya berada di belakang punggung, matanya tegas, dan juga bersinar dengan cahaya ungu. Mengapa? Saat Kaisar menghela nafas, energi pedang Xixiao yang menakutkan benar-benar lenyap, tidak dapat menyakitinya sama sekali. Kamu sangat mengecewakanku. Kaisar menggelengkan kepalanya. Menghadapi serangan mengerikan Aiden, dia tidak tertarik sama sekali. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang ketakutan, dan mereka semua berspekulasi tentang betapa kuatnya Kaisar ini. Aiden tidak menjawab. Hanya para master yang pernah berduel dengan Aiden di atas ring yang mengerti bahwa ini hanyalah permukaan, baru permulaan. Pedang Aiden sangat menakutkan sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menahannya dengan kekuatan yang keras. Benar saja, setelah energi pedang di langit menghilang, langit bergemuruh, dan energi pedang yang bukan milik tingkat ini mulai mengembun. Dalam sekejap, Kaisar yang awalnya tenang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, cahaya ungu yang menyelimuti tubuh Kaisar memancarkan warna-warna cemerlang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memengaruhi cahaya ungu tersebut. Keduanya saling bergesekan dan menyalakan bola api. Itu adalah api Tao yang sangat langka. Aiden terus-menerus mengayunkan pedang Xixiao, dan teknik pedang waktu hebat terbuka sepenuhnya. Dia ingin menggunakan teknik pedang waktu hebat semaksimal mungkin untuk mengalahkan Kaisar sebelum sihir rahasia seni bela diri ilahi berakhir. Ada beberapa cara. Kaisar akhirnya angkat bicara. Mendapatkan pengakuan setinggi ini dari Kaisar dalam arti tertentu sudah merupakan suatu keberhasilan.
Namun, saat Aiden terus mengayunkan pedangnya, apinya semakin kuat, dan semua cahaya ungu di tubuh Kaisar padam, dan dia terkoyak dalam sekejap. Kekuatan lemah hukum waktu mengalir ke tubuh Kaisar dalam sekejap, dan Kaisar mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut. Ia akhirnya tergerak, melakukan aksi nyata untuk pertama kalinya sejak tampil. Kaisar mengayunkan tinjunya, menggerakkan tangannya, dan lintasan misterius dan kompleks mulai bergerak. Rahasia surga sepertinya tersembunyi dalam lintasan ini. Pada saat ini, banyak biksu di pusat kota, termasuk 6 makhluk abadi yang dipimpin oleh Chu Tianquo, semuanya menggunakan pikiran spiritual mereka untuk mengamati pemandangan ini dengan cermat. Karena yang digunakan Kaisar adalah metode Kaisar abadi yang sebenarnya. Jika Anda bisa melihatnya sekilas, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya Anda. Hukum Kaisar muncul, dan langit sepertinya bereaksi. Galaksinya terbalik, dan langit bergemuruh seolah-olah ditabrak kereta kuno. Cahaya ungu berkedip, membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Aiden sangat emosional, putra Kaisar ini terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang biksu yang benar-benar dapat menolak kendo waktu hebatnya. Faktor waktu berlalu, menghapus cahaya ungu di tubuh Kaisar, tetapi juga memakan banyak waktu. Pedang waktu yang menakutkan tidak sepenuhnya mengalahkan Kaisar dengan satu pedang, melainkan membangkitkan semangat juang Kaisar sepenuhnya. Aku meremehkanmu. Ya, kamu layak untukku. Kamu bisa bertarung denganku. Kaisar meraung dengan liar, matanya berkedip-kedip, tubuhnya yang tinggi berdiri dengan bangga, dan auranya menakjubkan. Aiden tidak banyak bicara, dia harus berusaha sebaik mungkin. Ini bukanlah perbedaan dunia, tapi perbedaan garis keturunan. Kaisar abadi, dia belum pernah melihatnya sebelumnya ketika dia menjadi dewa abadi di kehidupan sebelumnya. Putra Kaisar adalah seorang biksu dengan darah Kaisar abadi, dan ketakutannya tak tertandingi. Kaisar melakukan gerakan biasa, dan semua bintang di langit menyerbu dengan cepat, berubah menjadi abu, dan kemudian membentuk sinar cahaya yang menakutkan ini membunuh Aiden dalam sekejap. Aiden terkejut karena ini memang pertama kalinya dia menemukan metode seperti itu. Dia mengayunkan pedang Zixiao dan menebas cahayanya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, pedang waktu hebat menari, dan kekuatan waktu terbang, langsung menebas ke arah putra Kaisar. Kaisar meraung seolah dia merasakan kekuatan hukum waktu. Cahayanya meredup, dan cahaya ungu yang melindungi tubuhnya terurai oleh faktor waktu. Kekuatan waktu. Kaisar memandang Aiden dengan tatapan tidak percaya. Tidak heran kamu bisa mengalahkan begitu banyak kultivator puncak. Aiden tidak menyangkalnya, ia mengakui bahwa jika ia tidak menguasai ilmu pedang terhebat, mustahil baginya untuk mengalahkan para jenius seperti Lai Changkong, Feng Changqing, dan Li Xiaoxiao. Saya adalah keturunan Kaisar abadi, dan saya kebal terhadap hukum langit. Kaisar meraung, dan aliran cahaya ungu menyapu ke segala arah. Tubuhnya yang tinggi berdiri di tengah badai, aman dan sehat, membiarkan pedang cahaya menyerang dirinya. Aiden kaget, tapi dia tidak putus asa dan tidak berniat mundur. Dia tidak percaya bahwa ada orang di alam manusia yang bisa melawan kekuatan waktu. Jadi bagaimana dengan garis keturunan Kaisar abadi? Sebelum pertarungan naga harimau, Qi Tianbu, putra dewa abadi dari wilayah bintang biru cerah, juga terbunuh. Kekuatan waktu sedang terbang. Inilah kekuatan aturan yang tidak bisa dilawan dan tidak bisa dihindari. Hanya seperti Kaisar, mengandalkan kekuatan tirani untuk bertarung langsung. Pada saat yang sama, teknik kekaisaran putra Kaisar terungkap. Itu adalah keterampilan misterius dan tertinggi. Itu adalah teknik yang diciptakan oleh Kaisar abadi. Beberapa galaksi hancur dan berubah menjadi abu. Semua kekuatan bintang diekstraksi dan digulingkan ke arah Aiden. Untuk sesaat, pedang Zixiao hampir patah. Avatar kedua, tubuh Buddha teratai emas, hancur total tanpa peringatan apapun dan hancur berkeping-keping. Aiden dikelilingi oleh kekuatan yang memusnahkan segala sesuatu di dunia. Dia meraung dengan marah dan bertahan, tetapi tubuhnya retak dan jiwanya dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Metode Kaisar begitu menakutkan bahkan Zuo Qiuyiren, Chang Songzi, Chu Tianquo dan makhluk abadi lainnya pun tercengang. Serangan semacam ini jauh lebih kuat daripada saat mereka tidak abadi, dan masih dapat menyebabkan kerusakan efektif pada mereka sekarang. Aiden berada di tengah badai, menahan gelombang dampak demi gelombang. Kekuatan mengerikan ini juga tidak mungkin untuk dihindari, dan ini merupakan teknik yang pasti membunuh. Aum, Aiden meraung marah dan harus memanggil dis rahasia surgawi. Jiwa dan tubuhnya tidak bisa lagi menahan serangan sihir kekaisaran, jadi dia hanya bisa memanggil cakram surgawi. Bab 1825, Musuh. Cakram rahasia surgawi menyala, roda besar itu berputar, dan garis-garis energi induk hitam dan kuning turun. Ibu Qiswan Huang adalah ibu dari segala sesuatu, dan begitu muncul, ia dapat menahan serangan hukum Kaisar. Aiden akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Tangan dan matanya berdarah. Jika dia lebih lambat, dia mungkin sudah hancur total. Setelah menyeka darah di tubuhnya, dia menghela nafas lega dan segera pulih dari luka fisiknya. Tidak ada hukum yang tak terkalahkan di dunia ini, yang ada hanyalah orang-orang yang tak terkalahkan. Aiden berkata dengan tenang. Dia menggerakkan tangannya lagi, membentuk segel. Dao Jue dikerahkan, dan pola dao dari langit tertarik, membentuk lubang hitam dan menyerang putra Kaisar.
Kaisar bahkan tidak memandangnya, matanya bersinar, dan dia meninjunya dengan pukulan yang tak tertandingi. Namun detik berikutnya, Kaisar juga terkejut. Pukulan ganas itu tidak menghancurkan pola dao yang lemah seperti yang diharapkan, tetapi ditelan seluruhnya oleh pola dao. Jangan kaget, dunia bukanlah hukum kekaisaran. Aiden berkata dengan tenang. Oke, bagus sekali, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pada saat ini, Kaisar sepenuhnya mengenali Aiden dan menganggap Aiden sebagai lawan sebenarnya. Banyak biksu yang menyaksikan pertempuran itu tercengang, ini sudah merupakan suatu kehormatan besar. Tidak ada yang menyangka Aiden benar-benar menguasai metode kekaisaran. Keduanya segera mulai bertarung bersama, dan Aiden terus menggunakan pedang waktu hebat Dao dan Dao Jue untuk menangkis musuh. Metode kekaisaran yang dikuasai putra kaisar sangatlah menakutkan, dan dengan pukulan punggungnya, terjadi gelombang energi yang dapat menghancurkan dunia. Selain itu, tingkat budidaya kaisar jauh lebih tinggi daripada Aiden, sehingga situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Aiden. Untungnya, Aiden memiliki cakram rahasia surgawi, dan energi ibu hitam dan kuning melindunginya. Energi mengerikan meledak ke cakram Tianji, hampir membunuh Aiden di dalamnya, dan bahkan ibu Qixuan Huang hampir terlempar. Atas nama garis keturunan Kaisar Abadi, saya memerintahkan semua surga dan segala cara untuk menekan orang ini dan membuat ibu Qixuan Huang surut. Putra Kaisar meraung ke langit selama 2 tahun, dan segelnya menghantam kehampaan yang luas satu demi satu. Banyak orang melihat pemandangan ini dalam keheningan, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Kaisar. Aiden juga berhenti. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, tak lama kemudian seluruh surga tampaknya bereaksi dan mematuhi perintah Kaisar. Ibu Qixuan Huang juga menjadi gelisah dan sepertinya menghilang. Ini membuatnya sangat ketakutan. Apakah Kaisar Abadi benar-benar menakutkan? Bahkan keturunan yang mengaku sebagai garis keturunan Kaisar Abadi dapat menggunakan nama Kaisar Abadi untuk memerintahkan seluruh langit dan segala jalan serta memerintahkan ibu segala sesuatu untuk mundur. Aiden terkejut. Ibu Qixuan Huang benar-benar menghilang. Langit membentuk niat membunuh yang mengerikan, dan niat Qi kebetulan terkunci pada Aiden. Semua orang tercengang, ini di luar imajinasi. Sampai batas tertentu, putra kaisar benar-benar mampu melawan makhluk abadi sejati. Hao Weiren, Xing Wuya, Zhuo Qiyiren, Luo Fusen dan yang lainnya menjadi khawatir. Namun dalam kasus ini, tidak ada yang bisa membantu. Aiden melihat ke langit. Dia hanya mengambil kembali cakram rahasia surga, memegang pedang Zixiao di tangannya. Pedang Zixiao mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah dia juga takut akan penindasan dari seluruh langit. Seluruh langit dan 10.000 jalan mewakili kehendak surga, dan tidak akan ada pembunuhan tanpa kesalahan, dan tidak ada batasan yang akan tercapai. Hanya dengan melampaui tingkat keabadian sejati dan memasuki alam keabadian seseorang dapat lolos dari penindasan semua langit dan berbagai cara. Kaisar, apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Melihat niat membunuh yang terkondensasi di langit semakin kuat, Aiden merasa sedikit putus asa. Putra kaisar ini begitu kuat sehingga bahkan kartu trufnya sendiri tidak dapat mengalahkannya, dan bahkan ibu Qixuan Huang telah kehilangan pengaruhnya. Hahaha. Kaisar benar-benar tak terkalahkan dan metodenya menentang langit. Semut ini sudah mati. Banyak biksu di pusat kota berteriak, kekalahan mereka sudah pasti. Banyak biksu di luar kota yang terkejut dengan kekuatan kaisar, tetapi juga bersimpati dengan Aiden. Aiden sudah cukup kuat untuk setidaknya diakui oleh kaisar dan bertahan hingga sekarang. Tetapi jelas bahwa bahkan makhluk abadi pun akan menderita kebencian di bawah penindasan semua dewa. Aiden pasti akan mati kali ini. Putra kaisar terlalu kuat, jadi dia memerintahkan semua dewa untuk menekan dan membunuh Aiden. Serangan seperti itu sungguh mengejutkan ketika muncul pada biksu di alam manusia. Banyak orang yang mengkhawatirkan Aiden. Dengan serangan tingkat ini, apalagi Aiden yang berada pada tahap awal menjadi dewa, bahkan jika makhluk abadi sejati datang, dia mungkin tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Aiden, bisakah kamu menanggungnya? Mungkin, hasilnya sudah ditentukan. Kali ini, Aiden pasti akan dikalahkan dan mati. Guntur menyambar di kehampaan yang luas, dan kilat tebal yang dapat mengoyak galaksi, membawa jejak benang, melonjak dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, mengunci Aiden. Energi induk Xuan Huang telah kehilangan pengaruhnya dan diperintahkan untuk menyebar. Pada saat ini, Aiden tidak dapat mengandalkan apapun dan harus mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan kerasnya sendiri untuk menahan hukuman alami ini. Ilmu pedang yang hebat tidak pernah berhenti. Kekuatan hukum waktu juga menyerang Kaisar dengan ganas, menghancurkan cahaya ungu yang melindungi tubuh Kaisar, memusnahkan jiwa Kaisar, dan menimbulkan luka berat pada Kaisar. Namun putra Kaisar ini begitu galak bahkan ketika dihadapkan pada serangan hukum waktu, dia masih menunjukkan aura yang tak terkalahkan. Putra Kaisar layak menjadi orang kuat dengan darah Kaisar abadi mengalir di tubuhnya. 10.000 hukum menekan pembunuhan, seluruh tubuh Aiden runtuh, dan kekuatannya menghilang. Pedang Zixiao juga gemetar bersama Weng Ming. Dia mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak mungkin untuk memblokir serangan tingkat ini. Namun, sebagai makhluk abadi di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah takut pada apapun selama ini. Dia meraung dengan marah dan membentuk segel dengan tangannya.
Pada saat ini, satu-satunya cara untuk melawan metode kekaisaran adalah dengan metode kekaisaran. Dao Jue sedang berlari, tangannya menggambar lintasan yang misterius dan tidak dapat diprediksi, dan pola Dao di langit juga bergetar, menjulang. Energi misterius dan menakutkan melonjak dan mengalir turun, menelan seluruh area kecil di sekitarnya dalam sekejap. Dao Jue dicurigai sebagai metode kekaisaran, tetapi ia melawan metode kekaisaran sebenarnya dari putra kaisar abadi. Kekuatan keduanya sangat mencengangkan, menyebabkan sebagian besar ruang runtuh, berubah menjadi pemandangan aneh yang membuat semua orang tercengang. Namun, kesenjangan dalam budidaya saat ini terlalu jelas. Meskipun teknik pedang waktu hebat dapat membunuh putra kaisar mengandalkan kultivasinya yang luar biasa dan kekuatan tirani untuk menahan erosi faktor waktu. Tapi Aiden tidak bisa. Sekarang dia berada dalam tubuh fana, dia tidak tahan dengan pemboman seperti ini. Tubuhnya telah hancur berkali-kali, dan jiwanya juga mengalami pukulan berulang kali. Untungnya, ada pohon Yuexi kuno di lautan kesadaran yang terus-menerus memancarkan aura, membantunya pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Tapi jika dia terus seperti ini, dia tetap akan dikalahkan. Aiden benar-benar ditekan dan dipukuli. Serangan ganda Dao Jue dan Great Time Sword Dao tidak bisa dikatakan tidak efektif melawan putra kaisar. Hal tersebut memang dapat menyebabkan kerusakan pada putra kaisar, namun putra kaisar terlalu kuat sehingga mengabaikan luka tersebut dan memerintahkan Wandao untuk membunuh Aiden. Keduanya bertarung dari tanah menuju kehampaan, dan bahkan bergegas ke kedalaman alam semesta. Bintang dan sungai langsung dihancurkan oleh kekuatan sihir kedua pria itu, tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Aiden sepenuhnya ditekan oleh kaisar, dan hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan dan mati. Bersambung.